kebakaran di utara Pasar Grogol, Sukoharjo. Asap tebal muncul dari pos lantas Grogol, Polres Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu sore. Kebakaran terjadi di halaman pos dan melahap ratusan sepeda motor yang terparkir di sana. Kendaraan-kendaraan terbakar merupakan barang bukti kecelakaan yang akan dimusnahkan. 3 mobil damkar dikerahkan. Api diduga berasal dari bak sampah di sekitar lokasi. Di samping pos lantas Grogol, Gedung Tua, di samping pos lantas Grogol, titik api berasal dari tumpukan sampah atau bak sampah, menurut dari saksi AH. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kendaraan yang terbakar masih diselidiki Polres Sukoharjo. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kebakaran melanda kandang ayam seluas 10.000 meter persegi di Desa Purwosuman, Kecamatan Sidoarjo, Sragen, Jawa Tengah. Kebakaran kandang ayam milik warga bernama Parwoko tersebut menyebabkan puluhan ribu ekor ayam potong berusia 1 minggu terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun api sudah membesar dan warga tak bisa berbuat banyak. Setidaknya 5 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Untuk kronologi yang jelas ini proses masih pemadaman, Pak ya. Proses pemadaman, asesmen untuk data awal kita belum tahu pasti tentang penyebab, terus luasan area yang terbakar itu kita belum dapat. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Puluhan warga di Surabaya keracunan seusai menyantap menu makanan olahan daging kurban. Ratusan warga di Majalengka, Jawa Barat berebut pembagian daging kurban. Arus balik libur panjang Idul Adha mulai terlihat di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya. Saya Asmiratania kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Pemirsa, puluhan warga di Surabaya keracunan seusai menyantap menu makanan olahan daging kurban. Ya, Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyisir perkampungan serta mendatangi rumah warga untuk mencari korban keracunan yang belum mendapatkan penanganan medis. Beberapa korban keracunan makanan Sabtu pagi berdatangan ke Puskesmas Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Mereka langsung mendapatkan perawatan di IGD Puskesmas. Warga Kalilom Lor Indah Seruni ini mengalami keracunan selesai menyantap menu makanan olahan daging kurban, diantaranya sate, gulai, dan krengsengan. Korban yang kondisinya serius segera dirujuk ke rumah sakit terdekat. Makan sate berapa tusuk? 4 tusuk. Itu yang dirasakan apa? Langsung sakit kepala. Pusing ya. Sementara itu, tim dokter dari Puskesmas Tanah Kali Kedinding dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya hari ini mendatangi lingkungan rumah warga yang keracunan. Kedatangannya selain ingin menyisir korban keracunan yang belum mendapatkan penanganan medis, serta mengambil sampel air di rumah warga untuk diuji. Langkah ini dilakukan untuk mencari penyebab keracunan yang menimpa warga. Kita memeriksa aja, siapa tahu masih ada warga yang sakit. Ya sih, untuk lebih kan kemarin sudah ditangani, kita sisir lagi supaya jangan ada yang ketinggalan gitu.
Hingga saat ini sejumlah pasien yang sebelumnya dirawat di puskesmas mulai membaik dan sudah diperbolehkan pulang. Di Puskesmas Tanah Kali Kedinding saat ini tinggal 10 orang dari sebelumnya 20 orang yang dirawat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, gundukan limbah beracun yang diangkut sebuah truk di Kabupaten Bogor tumpah dan berserakan di jalan raya. Akibatnya sejumlah pengendara motor yang melintas terjatuh karena jalanan yang licin. Bau ya? Limbah beracun berserakan di ruas Jalan Raya Tlajung Udi, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam. Limbah B3 atau bahan berbahaya beracun ini berasal dari sebuah truk yang mengangkut sisa pembuangan pabrik. Akibatnya sejumlah kendaraan seperti mobil dan truk kesulitan untuk melintas. Bahkan jalanan yang licin juga membuat sejumlah pengendara motor terjatuh. Warga juga mengaku terganggu dengan bau tidak sedap yang ditimbulkan. Saya ambil kanan kan, kanan itu udah ada gundukan besar, limbah itu. Ya udah, saya jalan pelan-pelan tetap jatuh karena licin banget. Oh, itu licin banget. Gak ada tandanya juga, jalan gelap. Limbah dari B3 dari pabrik-pabrik itu, karena dia fungsi pengairnya di situ patah. Oh gitu. Jadi jatuh pas begini pas banyak banget kan besar warung saya itu pada. Oke Pak, ini pada kena mobil kan nyemprot-nyemprot. Pihak perusahaan sudah mengevakuasi gundukan limbah yang berserakan ini. Namun pengendara yang melintas masih harus ekstra hati-hati karena jalanan masih licin. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Salah injak pedal di tikungan, sebuah mobil terjun ke parit sedalam 3 meter di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Ya, meski mobil rusak, wanita pengemudi dan anaknya selamat. Petugas damkar dan Disub berusaha evakuasi mobil yang terjun ke dalam parit di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu siang. Evakuasi harus menggunakan alat berat karena kedalaman parit yang mencapai 3 meter. Meski mobil rusak pada bagian kanan, seorang wanita yang merupakan pengemudi dan anaknya berusia 10 tahun selamat. Sebelum kejadian, pengemudi yang sedang membutuhkan sabuk pengaman anaknya tak sadar ada jalan menikung. Pengemudi yang panik berniat menginjak pedal rem, namun justru menginjak pedal gas sehingga mobilnya terjun ke parit. Untuk di dalam mobil ada 2 korban, seorang ibu dan seorang anak. Ada luka nggak Bang? Untuk luka alhamdulillah tidak ada, namun hanya trauma sedikit untuk kejadiannya. Untuk kendala ya lumayan cukup sulit karena itu jurangnya terlalu dalam dan dinaikkan itu susah, harus diangkat ke atas. Kalau diguling-guling itu mobil rusak nantinya. Setelah 1 jam, mobil berhasil diangkat dari dasar parit. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani Satlantas Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pemuda tertangkap tangan membawa dan menghisap ganja saat berada di pinggir sungai di kawasan objek wisata Ngarai Sianok, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, pemirsa, ketiga pelaku kedapatan membawa ganja saat melakukan aksi pembegalan. Warga Ngarai Sianok, Kenagarian Lamba, Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengamankan 3 pelaku begal. Dari tangan pelaku ditemukan 2 paket ganja terbungkus plastik. Peristiwa berawal saat warga sedang memburu pelaku percobaan begal terhadap warga setempat sekitar pukul 10 malam. Menurut korban, ia diikuti pengendara motor berbonceng 3 sejak dari kawasan Kelok Cindua, Kota Bukit Tinggi. Ciri begalnya yang bawa motor pakai helm hitam, yang di tengah pakai baju putih dan di belakang pakai masker, bawa jaket hitam. Para pelaku lalu kabur ke arah jembatan perbatasan Agam dan Kota Bukit Tinggi. Namun 3 pelaku berhasil ditangkap warga, sementara 1 pelaku lainnya melarikan diri. Usai diperiksa, warga menemukan pelaku membawa bungkusan berisi ganja. Warga pun segera melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Tim Opsnal Sat Narkoba Polresta Bukit Tinggi yang datang ke lokasi langsung mengamankan ketiga pelaku, serta mengamankan barang bukti 2 paket ganja, serta uang tunai 1,6 juta rupiah. Awalnya kata warga ya ada pembegalan, cuman pas ada penangkapan ada BB narkoba sebangsa ganja, 2 paket ganja ya adalah ya. Kasus ini kini ditangani oleh Polresta Bukit Tinggi. Petugas memeriksa saksi-saksi dan melihat rekaman CCTV di sepanjang lokasi kejadian guna pengungkapan kasus. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.
Seorang tokoh pencaksilat Madura meninggal dunia saat sedang memperagakan jurus-jurus silatnya. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di AIN Siang.